Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi PGSD semester 3 kelas D STKIP Muhammadiyah Kuningan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Agus Saiful Anwar MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ke media presentasi dari kelompok kami. Baik teman-teman, di sini kami akan membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian penilaian berbasis kelas. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat penilaian berbasis kelas. Yang ketiga, prinsip dan prosedur penilaian berbasis kelas. Yang keempat, teknik penilaian berbasis kelas. Baik, langsung saja teman-teman ke materi yang pertama, pengertian penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran yang merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi dan hasil peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian belajar yang terdapat pada kurikulum. Nah, lanjut pada materi yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, perbaikan proses belajar, penentuan kenaikan kelas, dan memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal dan memahami diri, serta merangsang untuk melakukan usaha pendidik. Fungsi penilaian kelas sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas, umpan balik dalam perbaikan proses pengajaran, alat pendorong dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, dan sebagai alat untuk peserta didik melakukan evaluasi dan introspeksi. Masih dalam materi yang kedua, manfaat penilaian berbasis kelas. Yang pertama, memberi umpan balik pada program jangka pendek yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan proses belajar. Yang kedua, memberi kegunaan hasil pembelajaran peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara maksimal. Yang ketiga, membantu pembuatan laporan lebih bagus serta menaikkan efisiensi pembelajaran. Yang keempat, mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif. Yang kelima, peserta didik dapat memantau pembelajaran dirinya serta lebih baik dan lebih menitik beratkan pada kemampuan, keterampilan, dan nilai. Dan yang keenam, bagi orang tua dapat mengetahui kelemahan peringkat anaknya serta mendorong orang tua untuk melakukan bimbingan terhadap anaknya. Adapun materi yang ketiga yaitu prinsip penilaian berbasis kelas. Yang pertama, mendidik. Maksudnya, penilaian harus memberikan sumbangan yang positif terhadap pencapaian belajar siswa. Yang kedua yaitu terbuka. Maksudnya, kriteria dan dasar pengambilan penilaian harus terbuka. Yang ketiga, menyeluruh, yaitu penilaian mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Yang keempat, terpadu dengan pelajaran. Maksudnya, yaitu menilai yang harus ditilai dan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kelima, yaitu objektif. Maksud kami objektif, yaitu proses penilaian harus meminimalkan pengaruh subjektif dari penilai. Yang keenam yaitu sistematis, di mana penilaian dilakukan secara terencana.
Kemudian yang ketujuh, berkesinambungan, di mana penilaian harus berencana, bertahap, dan terus-menerus. Yang ketujuh, adil, di mana penilaian harus dilakukan secara adil dan tidak membeda-bedakan latar belakang siswa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan gender. Masih dalam materi yang ketiga, yaitu prosedur penilaian berbasis kelas. Yang pertama, penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria. Kemudian yang ketiga, penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjutan dari penilaian dapat berupa perbaikan proses belajar, program remedi, dan program pengayaan, tergantung pada kriteria ketuntasan peserta didik. Dan yang kelima, penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran. Nah, materi yang keempat yaitu materi mengenai teknik penilaian berbasis kelas. Yang pertama, penilaian unjuk kerja, yaitu penilaian yang mengamati peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Kemudian yang kedua yaitu teknik penilaian tertulis, yaitu penilaian yang menggunakan perangkat yang berupa soal dan jawaban dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap, di mana penilaian tersebut mengamati sikap peserta didik dalam berperilaku di lingkungan tempat belajar. Kemudian penilaian proyek. Penilaian proyek yaitu penilaian terhadap salah satu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian penilaian portofolio, yaitu penilaian yang menggunakan bukti-bukti hasil belajar yang relevan. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian diri, di mana penilaian tersebut yaitu peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi. Nah, teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian penilaian berbasis kelas, tujuan, fungsi, dan manfaat penilaian berbasis kelas, prinsip dan prosedur penilaian berbasis kelas, serta teknik penilaian berbasis kelas. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk kami dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.